Satrendra, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Lucy, masih dalam Fun Talk kali ini. Apa kabar Sobat Rendra? Semoga sehat-sehat terus ya. Nah Sobat Rendra, mungkin beberapa dari Sobat Rendra udah pada tahu nih jenis-jenis produk reksadana yang ada di pasar modal. Yang pertama tuh ada pasar uang, kemudian ada reksadana campuran, ada juga reksadana pendapatan tetap. Kemudian ada lagi reksadana saham, dan ada juga reksadana indeks. Nah, Sobat Rendra tahu nggak sih ternyata 5 produk ini memiliki komposisi yang berbeda dan juga tujuan pembentukan reksadana yang berbeda. Nah, untuk membahas hal ini, kita udah kedatangan salah satu narasumber dari perusahaan manajer investasi. Langsung aja yuk kenalan. Halo Mas, apa kabar? Halo Lucy, apa kabar? Sehat juga? Baik Mas. Mas, selamat bertemu lagi ya dengan saya. Iya Lucy, sama-sama Sobat Rendra. Ya, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Mas ke Sobat Rendra, karena mungkin ada beberapa Sobat Rendra yang masih belum tahu nih, Mas Andri itu siapa sih dan dari mana? Halo Sobat Rendra, nama saya Andri Tribowo dari channel distribution dari PT BNI Asset Management. Nah, Mas Andri, boleh diceritain sedikit nggak sih ke kita, Sobat dan Sobat Rendra semua, tentang BNI Asset Management? Karena kan kalau BNI itu namanya udah gede juga nih, tapi mungkin ada beberapa Sobat Rendra yang belum tahu BNI Asset Management itu apa sih? Ya, BNI Asset Management, Sobat Rendra, kita punya produk sekarang banyak banget ya, dari yang produk reksadana yang low risk, kemudian moderat, sampai yang risikonya tinggi kita ada. Nah, dari produk pasar uang tadi, kemudian produk yang fixed income, campuran, sampai yang saham kita punya. Nah, sampai saat ini kita sudah mengelola lebih dari 22 triliun aset under management. Berarti udah gede nih ya Mas ya, secara AUM juga. Cukup, kita kebetulan masuk ke dalam top 10 liga ya, MI terbesar di Indonesia. Oke. Soalnya kan ketika kita mau milih reksadana, salah satu yang harus dilihat tuh tetap AUM dari MI-nya dan kinerja produk kan Mas ya. Betul, biasanya semakin besar total dana pengelolaan atau AUM yang dimiliki oleh sebuah MI, semakin besar confidence ya level terhadap calon investor untuk berinvestasi ke dalam MI tersebut. Oke. Nah Mas Andri, seperti yang udah aku bilang tadi nih di awal, kalau produk reksadana ini sebenarnya punya tujuan tersendiri dan komposisinya lain-lain nih antara satu produk dengan produk yang lain. Boleh nggak sih Mas dijelasin, tapi kita spesifik aja di episode kali ini, yaitu di reksadana indeks. Oke, baik teman-teman Sobat Indra pasti banyak yang tahu ya reksadana indeks mungkin udah pernah dengar, tapi secara umum memang reksadana indeks tersebut dibuat untuk mereplikasi kinerja dari indeks acuannya. Jadi simpelnya berbeda dengan reksadana active fund atau active manage gitulah, yang dimana reksadana tersebut itu dibikin untuk mengalahkan indeks acuannya. Nah, jadi reksadana indeks ini intinya adalah bagaimana kinerja dari fund manager tersebut itu benar-benar bisa dekat banget atau menyerupai dari indeks acuannya, yaitu dalam hal ini reksadana BNI IDX 30. Nah, semakin jauh deviasinya tentu saja akan semakin kurang kinerjanya. Jadi bagaimana supaya indeks tersebut pergerakannya mirip sama, tapi secara deviasi tracking error itu semakin kecil. Atau biasanya disebut dengan tracking error itu ada di prospektus, Sobat Rendra, itu yang kita lakukan adalah kecil dari 2%. Jadi targetnya itu dari fund manager harus kecil di bawah 2%. Jadi dari sisi investor dia bisa tracking dari fund exit itu ya Mas ya, tiap bulan. Betul. Nah Mas Andri, tadi kan sempat dibahas nih tentang reksadana pengelolaan aktif. Boleh agak disinggung sedikit nggak sih sebenarnya reksadana pengelolaan aktif ini apa? Supaya Sobat Rendra juga makin clear nih. Ya, kalau reksadana pengelolaan aktif ini atau biasa disebut dengan active fund ya, berarti tugas utama dari fund manager tersebut adalah bagaimana fund yang dibentuk atau reksadana tersebut itu bisa mengalahkan indeks acuannya. Di contohnya katakanlah reksadana A gitu ya, reksadana A itu punya indeks acuannya JCI, sebutlah JCI atau IHSG. Nah, berarti sebagaimana bisa fund manager tersebut bisa memakai strategi portofolio
bisa mengalahkan JCI atau IHSG. Nah, kalau index fund itu bagaimana supaya fund manager akan sedekat mungkin dengan indeks acuannya. Sehingga keuntungan utamanya dari frekuensi transaksi pada indeks fund ini akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang tadi reksadana dengan active fund tadi. Nah, Mas, seperti yang tadi juga udah dibahas sebelumnya bahwa produk-produk reksadana ini kan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Nah, komposisi yang berbeda ini mempengaruhi kinerja masing-masing produk nggak sih, Mas? Nah, sebenarnya kalau reksadana index fund ini, simpelnya ya Sobat Rendra, itu dalam aturan kita itu BNI IDX 30 itu minimum itu 80% sampai 120% itu harus berinvestasi pada emiten-emiten yang ada di indeks IDX 30 acuannya. Nah, sehingga tentu saja secara strategi kan pasti kan berbeda ya, Mbak ya. Kalau strateginya aktifan itu pasti ada indeks acuannya, mereka berusaha melakukan transaksi sedemikian rupa yang ada di buku resepnya gitu ya. Kalau kita bicara masakan, ada resep masakannya, bagaimana bisa mengalahkan dari indeksnya. Nah, kalau yang di IDX 30 ini sebenarnya tujuan utamanya itu bukan mengalahkan, tapi bagaimana fund manager tersebut bisa mereplikasi kinerja indeksnya. Jadi kadang-kadang reksadana indeks fund ini bisa di atas active fund atau kebalikannya. Nah, indeks 30 ini bisa di bawah juga, tergantung seberapa besar volatilitas market nanti. Jadi kadang-kadang kalau market itu kan pada saat marketnya bagus gitu ya, terjadi inflection point, marketnya lagi tinggi, itu yang akan naik itu biasanya saham-saham atau emiten yang market cap-nya besar, yang banyak diburu oleh foreign investor. Nah, sehingga indeks acuan atau IDX 30 reksadana tersebut akan bisa menjadi baik kinerjanya. Nah, karena dibahas juga nih Mas, tadi di-mention juga salah satu produk indeks yang ada di BNI Asset Management. Boleh dijelasin lebih jauh lagi nggak sih Mas tentang BNI IDX 30? Karena dengar-dengar sih lagi oke ya Mas ya? Iya, nah sebenarnya keuntungannya itu simple ya, Sobat Rendra. Yang pertama itu keuntungannya kalau kita beli reksadana indeks itu adalah reksadana, kalau kita mau main saham, kita nggak tahu saham-saham yang di bursa itu kan ada sekitar 600 lebih saham-sahamnya, jadi kita nggak tahu apa. Nah, dengan investasi itu kita beli reksadana IDX 30 ini, itu pasti yang pertama adalah gampang monitor. Karena kinerjanya itu mewakili 60% lebih IDX 30 ini mewakili dari total emiten yang ada di secara market cap ya, yang ada di IHSG. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pembelian teman-teman Rp100.000 saja, itu bisa langsung terdiversifikasi ke dalam 30 saham yang besar tadi. Nah, itu yang utama. Yang ketiga adalah biaya pengelolaan yang relatif kecil. Jadi kalau misalnya tadi active fund itu biaya pengelolaannya, katakanlah fund manager beli industrinya A gitu ya, subsektornya katakanlah X, nah, beli di sana kemudian nggak bagus gitu kinerjanya, ya kalah dengan market, dia akan ngejual. Jadi frekuensi yang terlalu banyak itu menyebabkan biaya pengelolaan dari active fund tadi akan semakin besar. Nah, itu simpelnya. Nah, reksadana IDX 30 ini itu ada yang namanya di bursa itu ya, di rebalancing ya. Jadi semata-mata emiten yang ada di 30 tadi, Sobat Rendra, itu harus mempertahankan kinerjanya. Kenapa? Karena suatu waktu itu dari bursa sendiri itu bisa melakukan balancing 2 kali dalam setahun. Nah, jadi nggak semata-mata kita beli reksadana IDX 30, kita nggak usah takut. Karena apa? Setiap emiten yang ada di IDX 30 tadi, ya, di indeksnya itu harus mempertahankan kinerja keuangannya. Likuiditas, frekuensi, volume, dan lain sebagainya itu harus baik. Sehingga apa? Nah, sehingga semua yang ada di sana itu tentu saja berlomba-lomba ya, semua emiten pengen masuk ke IDX 30. Nah, jadi otomatis dengan adanya IDX 30 ini, kita investasi di sana sudah membantu kita untuk berinvestasi ke dalam mangkok-mangkok tadi atau buah-buah tadi yang sudah dipilih dalam keranjang IDX 30 yang baik tentunya. Dan pastinya lebih murah ya, Mas ya? Betul. Jadi dari Rp100.000 saja sudah langsung dapat 30 saham yang paling besar tuh. I see. 100.000 sekarang beli blue chip juga nggak dapet sih, Mas. Kalau saham langsung. Makanya. Kayaknya biaya nongkrong lebih mahal ya dibandingkan dengan Rp100.000 ya. Bener tapi Mas. Nah Mas Andri, aku jadi kepo nih. Boleh nggak sih aku tahu biasanya sektor apa aja yang punya bobot besar di indeks seperti ini? Nah, pasti Sobat Rendra pengen tahu dong sektor-sektor apa sih yang punya bobot terbesar di IDX 30 ini. Nah, memang secara bobot itu semuanya ditentukan ya oleh Bursa Efek Indonesia. Ada tadi yang namanya periodic rebalancing setiap 6 bulan sekali.
atau setahun 2 kali dilakukan. Nah, namun untuk saat ini bobot yang paling besar ini ada pada sektor keuangan atau banking ya. Nah, banking ini sebenarnya saat ini sudah lebih dari 40% lebih kurang ada di sana. Nah, jadi ini sebenarnya inline dengan strategi dari manajer kita, di mana untuk market saat ini yang cukup volatile, namun valuasinya juga bisa dikatakan valuasinya juga lumayan rendah ya, murah saat ini bisa mulai akumulasi teman-teman Sobat Rendra untuk masuk ke saham-saham yang big cap tadi. Nah, saham-saham big cap tadi, sektor keuangan, kemudian consumer staples juga ada di sana. Nah, sehingga reksadana IDX 30 ini sangat menarik untuk dikoleksi saat ini. Apalagi isinya tadi ya, saham-saham isinya yang saham-saham big cap, kemudian frekuensi transaksinya tinggi, volume perdagangannya tinggi, dan utama adalah sangat liquid. Jadi anytime bisa saja dijual di market. Oke, Seperti dan kayaknya beberapa sektor memang lagi agak naik juga ya Mas ya untuk tren yang saat ini. Iya, betul. Jadi biasanya memang Mbak Lucy kalau untuk kondisi tahun ketika market sudah mulai terjadi inflection point atau titik balik ke arah biasanya disebut, itu kebanyakan saham-saham yang diburu oleh investor asing itulah saham-saham yang big cap tadi. Nah, big cap tadi itu adalah tercermin dalam reksadana IDX 30-nya BNI AM. Oh, Mas, untuk menarik kesimpulan nih dari diskusi kita hari ini, ada poin-poin tertentu nggak Mas yang mau ditekankan? Nah, reksadana indeks ini, Sobat Rendra, tentu saja untuk jangka waktu investasi ya, disarankan untuk yang punya horizon investasi jangka panjang. Jadi untuk saat ini memang yang paling baik adalah untuk strategi investasinya adalah panjangkan horizon investasi kita. Nah, untuk saat ini reksadana indeks ini bisa menjadi pilihan utama, Sobat Rendra. Tapi strateginya adalah jangan masukin semuanya. Jadi teman-teman untuk yang punya horizon investasi jangka panjang itu bisa mulai masuk secara gradual saat ini, secara bertahap gitu ya, sehingga nanti tujuan investasinya pada saat jangka panjang bisa terbantu untuk tercapai. Nah, Mas Andri, untuk nambah wawasan juga nih buat teman-teman reksadana, aku juga sebenarnya agak penasaran. Sebenarnya reksadana indeks seperti ini ada juga nggak sih di luar negeri atau cuma Indonesia doang yang punya? Nah, sebenarnya teman-teman udah pasti banyak yang dengar ya, Sobat Rendra, yang namanya Dow Jones Industrial Average atau biasa disingkat DJIA. Nah, sebenarnya konsepnya mirip teman-teman Sobat Rendra. Di luar negeri tersebut, di Amerika Serikat ya, terutama di Dow Jones tersebut terdiri dari 30 saham yang market cap-nya besar, ya, kemudian likuiditasnya tinggi. Nah, itu terdiri dari 30 saham, teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat memang di Amerika Serikat sendiri itu udah ada 7.000 saham lebih mungkin saat ini yang sudah melantai di Bursa Amerika Serikat, termasuk di New York Stock Exchange, NYSE, dan juga di Nasdaq. Nah, di Indonesia ini sebenarnya mirip konsepnya ya teman-teman ya, di bursa kita ini IDX 30 itu dibuat oleh bursa, indeksnya itu terdapat 30 saham yang besar tadi teman-teman, yang dipilih dari 600 lebih saham-saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu, Mbak Lucy. Nah, Mas Andri, boleh nggak sih cerita sedikit ke aku dan ke Sobat Rendra semua tentang bagaimana cara memilih bobot di produk BNI IDX 30 ini? Oke, nah teman-teman Sobat Rendra pasti juga banyak penasaran ya gimana sih bobot dari masing-masing emiten ini ditentukan ke dalam IDX 30 tadi. Nah, Bursa Efek Indonesia itu sudah menentukan saham-saham tersebut itu berapa sih bobotnya yang termasuk ke dalam IDX 30 tadi. Nah, simpelnya perhitungan yang harus diperhitungkan adalah adanya efek dari free float. Jadi efek free float ini adalah semakin besar free float yang ada di market, berarti teman-teman Sobat Rendra semakin besar bobotnya di IDX 30. Nah, sehingga berarti semakin besar free float-nya akan semakin liquid di market. Ada saran nggak untuk Sobat Rendra semua nih, mungkin mau terjun langsung untuk beli reksadana indeks setelah nonton video ini? Ada nggak, Mas? Nah, yang pertama pasti Sobat Rendra bingung ya, nggak apa-apa, bingung itu biasa. Tapi yang susah itu adalah mulai aja. Jadi teman-teman mulai aja dulu, nggak apa-apa Sobat Rendra. Karena tapi harus tentu ya, harus disesuaikan dengan profil risiko, itu yang paling penting. Jadi kita harus tahu profil risiko kita itu seperti apa. Kemudian yang kedua harus tahu apa tujuan investasi kita. Apakah jangka pendek, jangka menengah,
jangka panjang, gitu ya, Sobat Rendra ya. Nah, kalau untuk reksadana indeks ini kan jenisnya adalah saham. Tentu saja reksadana yang baik itu untuk yang jangka waktu reksadana saham itu adalah di atas 5 tahun. Nah, yang ketiga, terakhir tentu saja harus paham terhadap produknya, teman-teman. Jadi Sobat Rendra yang udah punya reksadana IDX30 boleh dibeli gitu ya, di top up, kemudian dicoba dijual supaya tahu, oh kita kenal dengan produknya. Setelah itu baru dilakukan yang namanya strategi apa? Strategi bisa pembelian melalui bertahap atau gradual. Jadi dengan kondisi saat ini nih Sobat Rendra kan yang namanya marketnya tinggi, kemudian marketnya turun gitu, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi secara pasti bagaimana kondisi market kita beberapa tahun ke depan. Tapi yang jelas adalah dengan menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita di depan gitu ya, katakanlah mulai dengan investasi Rp100.000 atau Rp500.000 per bulan disisihkan, itu kita akan dapat nanti nilai NAV yang rata-rata average. Nah itu yang menyebabkan bahwa kita itu berusaha masuknya gradual ya, nggak besar sekaligus di depan, tapi kita masuknya gradual, pelan-pelan, setiap gajian gitu ya, tanggal 25, apa tanggal berapa, kita akan dapat nilai NAV yang kecil atau yang rata-rata. Nah, semoga membantu ya untuk Sobat Rendra yang baru mau mulai investasi dan juga masih cari tahu nih tentang produk reksadana indeks. Jangan lupa juga untuk cek lagi profil resiko Sobat Rendra itu seperti apa. Jangan sampai salah pilih produk reksadananya ya. By the way, Mas Andri, thanks a lot ya udah menyempatkan waktunya buat kita, terus udah sharing juga sama kita di sini. Terima kasih juga, Lucy. Terima kasih, Sobat Rendra. Sehat selalu. Sehat-sehat terus ya, Mas ya. Stay safe. Sama-sama. Thank you. Buat Sobat Rendra yang mungkin masih bingung tentang materi hari ini, tenang aja. Sobat Rendra masih bisa nanya sama kita di website reksadanaku.com atau langsung drop pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel reksadanaku.com ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di Fantalk selanjutnya. Dah!